prosesi. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, setiap bulan Desember kita bersukacita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Kasih setianya yang tak terselami memberikan kehidupan kepada kita orang yang berdosa melalui penebusannya. Terimalah Dia sebagai juru selamat dalam hidupmu. Marilah kita menyampaikan pujian dan persembahan hanya kepada Dia, bukan hanya di Natal ini, tetapi selama hidup kita. Saudara-saudari seiman, hari ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Natal adalah perayaan iman orang Kristen karena Allah telah mengutus anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Karena itu, kami seluruh pelayan di gereja kita dengan penuh sukacita mengucapkan, Selamat Hari Natal, kiranya kasih setia Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Selamat Hari Natal juga bagimu. sebagai tanda sukacita kita dalam merayakan kelahiran Yesus Juru Selamat kita, marilah kita saling menyapa salam Natal dengan sesama kita. Marilah kita arahkan hati kita untuk memasuki persekutuan yang kudus dengan Allah dengan nyanyian pujian
Hai mari berhimpun dan bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikan bagi Tuhan hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu karena Engkau telah melawat kami umat-Mu.
Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi. Marilah mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi.
Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah datang ke dunia untuk melawat kami umat-Mu, bersama-sama dengan kami di dalam hidup kami. Namun kami terkadang meragukan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, ketika kami menghadapi pergumulan dan kesusahan. Engkau datang ke dunia berkorban untuk kami, memberikan teladan supaya kami membuka diri membantu orang yang layak dibantu. Tetapi acap kali hati kami tertutup, tidak tergerak oleh belas kasihan, memperhatikan keberadaan sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihani kami, kasihani kami, ya Tuhan. Baharuilah hati kami, agar hati dan perbuatan kami dibaharui, agar kami dapat meneladani pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, sehingga semakin nyata bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal ini tertulis dalam Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Marilah kita baca dengan responsoria. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman mengelilingi Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan menjadi malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersukacita,
Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Mari kita menyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan untuk kita. Yang pertama, ibadah kita hari ini adalah pesta pertama, peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kedua, setelah ibadah kita selesai, kita akan melanjutkan perjamuan kudus. Ketiga, besok Kamis tanggal 26 Desember 2024, gereja kita melaksanakan ibadah pesta kedua, peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, masuk pukul 19.30, WIB berbahasa Batak. Mari kita memuji Tuhan sambil menyerahkan persembahan kita. Pujian mulia dari
siapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Karena ini perjumpaan pertama, sebaiknya saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Riswanti Boru Panjaitan, Pardihutani Pendeta Sunggul P. Sirait. Dikaruniakan Tuhan kepada kami 2 anak, yang paling besar Crescencia Evangelista Sirait, yang nomor 2 Jeremy Georgias Sirait. Horasma dihita saluhutna. Firman Tuhan di pesta Natal hari ini diambil dari surat kepada orang Ibrani. Pasal 1 dimulai dari ayat 5, ayat 12 yang mengakhirinya. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat-malaikat harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi aku dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semua itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, dan seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Demikian firman Tuhan. Mungkin kalau saya bertanya, sudah berapa kalikah Bapak Ibu, saudara sekalian merayakan Natal? Mungkin jawabnya adalah sepanjang umur hidupku. Sudah berkali-kali. Jumlahnya bahkan tidak terhitung Natal yang sudah kita hadiri. Natal selalu membawa perasaan senang, sukacita, gembira. Ada rasa, suasana, vibes, aroma, getaran yang rasanya berbeda ketika Desember sudah mulai masuk. Desember masuk, seperti kita rasakan bulan ceria. Kenapa? Lampu-lampu Natal mulai menyala. Kalau kita memasuki mal-mal, lagu-lagu yang diputar adalah lagu-lagu yang bernuansa Natal. Ada pohon Natal yang kelap-kelip, ada ornamen-ornamen Natal yang menghiasi. Dan kisah Natal, kisah-kisah tentang Natal selalu menyajikan cerita-cerita yang gembira. Cerita-cerita yang penuh dengan sukacita. Dan Natal kadangkala identik dengan hadiah. Kita suka memberikan hadiah pada waktu Natal. Dikumpul-kumpulkan duitnya, lalu diberikanlah hadiah kepada orang yang dikasihi.
Anak-anak juga bisa seperti itu, anak-anak muda. Dikumpul-kumpulkan gajinya, ditahan-tahan untuk tidak beli sesuatu. Lalu dia akan memberikan hadiah pada hari Natal kepada orang tuanya. Natal penuh dengan perayaan, sukacita, gemerlap, dan banyak keceriaan lainnya. Itukah inti Natal yang sesungguhnya? Jangan-jangan kita sudah harus mengkritik kembali Natal ini. Unang dolo jahitamar Natal, ipolani Natali mago. Terlalu capek, terlalu habis energi, daya dan dana merayakan Natal. Tetapi Natal dari tahun ke tahun tidak menyisakan makna yang terdalam di hati kita. Yang kita rayakan hanya bungkusan-bungkusannya saja. Bahasa Batak na holan lapak-lapak na sajo. Unok nai dang mian. Inti dari Natal itu lewat begitu saja. Sehingga Natal berlalu, sukacita juga berlalu. Natal berlalu tanpa menyisakan ada sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Karena Natal yang sesungguhnya tidak hanya soal sukacita, kegembiraan, hadiah, kue, dan ornamen. Tidak. Natal yang sesungguhnya adalah bercerita tentang ketaatan, pengorbanan, dan solidaritas. Ketaatan, pengorbanan, dan solidaritas yang sedang dipertontonkan oleh Allah, yang sedang didemonstrasikan oleh Allah kepada umat manusia melalui kehadiran Kristus Yesus ke dunia ini. Kalau kita membaca 3 Injil sinopsis, Matius, Markus, dan Lukas, 3 hal ini yang kita temui dalam semua cerita Natal. Ketaatan, pengorbanan, dan solidaritas. Kalau kita melihat yang pertama bicara tentang perawan Maria. Ketika malaikat Gabriel datang menemui seorang perawan yang bernama Maria. Maria dikejutkan dengan suatu kabar yang sebenarnya itu tidak bisa diterima oleh logika maupun perasaannya. Malaikat berkata, engkau akan melahirkan gabe-gabe yang maho. Di sini ada sisi dramatis yang sering kita lupakan tentang cerita Natal. Bagaimana mungkin seorang perawan, seorang anak gadis yang sudah bertunangan, tiba-tiba malaikat berkata, engkau akan mengandung. Di zaman masyarakat Yahudi yang patriarkalistik pada saat itu, ini tentunya sangat memalukan. Seorang gadis tiba-tiba harus mengandung. Ini akan menjadi aib bagi keluarganya. Ini akan menjadi cerita bagi orang banyak. Dia akan dicemooh. Anggota gereja idaon badiahian. Kalau ke gereja dia luar biasa. Agamanya taat. Tapi ternyata MBA. Married by accident. Iya kan? Bisa kita bayangkan Maria situasinya pada saat itu. Tetapi luar biasa, Maria dengan penuh ketaatan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Ini hanya dimungkinkan oleh iman yang besar. Ketika sesuatu terjadi di luar yang kita harapkan, di luar yang kita pikirkan, di luar yang kita inginkan, lalu itu yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita, seringkali kita berkata, di mana Tuhan di situasi ini?
Mengapa ini bisa terjadi kepadaku? Tapi Maria dengan penuh ketaatan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dan memang kejadian, Yusuf mendengar berita itu, berniat hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Ketaatan yang kedua kita lihat, tetapi Tuhan tahu hati Yusuf. Dan Tuhan berkata, jangan ceraikan dia. Sebab yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Ini juga hanya bisa direspon oleh iman di luar logika manusia. Tetapi ketaatan, kembali saya katakan, akan mengalahkan logika berpikir. Ketaatan akan mengalahkan pikiran-pikiran kita yang sangat sempit. Ketaatan yang ketiga, orang Majus. Orang pintar, ilmuwan, maka mereka mencari Tuhan yang katanya raja yang akan lahir, tentu tempatnya adalah di istana. Itu secara perhitungan ilmiahnya, ilmunya, pikirannya. Tetapi malaikat berkata, jangan. Bukan di situ tempatnya, tapi di Bethlehem. Kembali saya katakan, pikiran orang-orang pintar tidak akan bisa ketemu tanpa ada ketaatannya dengan Tuhan. Baru yang terakhir, tadi orang pintar, sekarang orang rendahan, gembala-gembala. Gembala-gembala yang hidupnya menjaga kawanan ternak, yang mata pencariannya di bawah UMR, harus meninggalkan domba-dombanya yang potensi untuk dicuri, untuk mati, untuk celaka itu sangat besar, dan dia harus mengganti kerugiannya. Tetapi dia katakan, ayo kita ke Bethlehem, kita lihat peristiwa itu. Maka Natal adalah yang seperti itu. Itulah Natal yang sesungguhnya. Dan puncaknya adalah ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal. Turun dari tahta kemuliaannya. Masuk ke dalam kehinaan manusia. Dia tinggalkan semua kemewahannya. Tetapi dia ambil rupa seorang manusia yang berdosa dan tercela. Dan itu adalah ketaatan dan pengorbanan. Itulah Natal. Puncaknya adalah ketika Allah solider. Allah turun. Allah mau merasakan, Allah siapa yang seperti itu selain Allah kita. Tidak ada Allah yang seperti itu. Yang turun ke dunia. Yang mengambil rupa kita. Yang menderita untuk kita. Yang mengalami kehinaan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita berkata, Tuhan, aku hina, aku miskin, aku papa, aku menderita, aku tercela, aku kaya, aku hebat, aku luar biasa. Buat orang Kristen, semuanya itu sudah diambil oleh Kristus. Turun dari tatahnya, mengambil rupa seorang manusia. Maka Allah kita, hanya Allah kita, satu-satunya Allah yang bisa merasakan perasaan kita. Inilah cerita di balik surat kepada orang Ibrani yang kita baca di dalam khotbah kita pada hari ini. Mengapa ditulis? Karena pada waktu itu orang Ibrani yang sudah menjadi Kristen, berasal dari Yahudi dan Yunani, mereka banyak mengalami kekecewaan. Menjadi Kristen lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Menjadi Kristen lebih banyak susahnya daripada senangnya. Mereka seringkali harus ditindas, menghadapi banyak kesulitan. Dan ini cocok sekali, relevan, relate dengan anak-anak muda pada masa kini.
Kadangkala kita merasakan menjadi Kristen itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sudah Kristen, Batak lagi, HKBP muse, sialang kota. Mardomu mak. Kita mengalami banyak sekali diskriminasi karena kekristenan kita ini. Baik di tempat kerja, baik di sekolah, baik untuk cari jodoh. Saya mau katakan, mau ingatkan orang-orang muda. Ini relate sekali dengan yang dialami oleh orang Ibrani pada saat itu. Sehingga mereka apatis. Mereka golom ria-ria. Apa ya golom ria-ria ini bahasa Indonesianya? Apa sih? Ya, apa tuh artinya suam-suam kuku antara ya dan tidak. Ya Kristen lah. Ya kalau dibilang Kristen lah. Makanya saya katakan kekristenan itu, tadi saya bilang sama Amang Sintua, kalaulah seperti malam Natal itu, dengan seperti tadi siang dan tadi pagi, setiap minggu orang memenuhi gereja ini, haleluya. Tapi ini saya bilang, saya udah ini yang kedua kali, saya selalu bilang di khotbah saya, tadi malam cari aja gereja HKBP. Baik yang kecil maupun yang besar, semuanya membludak. Semuanya membludak. Kita datang 1,5 jam lebih awal baru dapat bangku. Kalau setengah jam lagi baru masuk kita udah di parkiran. Coba hari Minggu 10 menit lagi pun Bapak Ibu datang masih bisa di depan. Betul? Ah iya kan betul. Saya baru sekali ke si jantung tapi betul juga. Ya kan? Betul juga. Karena apa? Karena apa? Karena kita tidak menikmati kekristenan itu. Karena kita tidak merasa kekristenan itu memberi keuntungan untuk kita. Bahkan kita merasa lebih banyak mudaratnya menjadi Kristen. Itu juga dialami oleh alamat surat kepada orang Ibrani ini. Dan yang lebih parahnya lagi, di antara mereka banyak yang murtad. Karena begitu banyak kesulitan yang harus dihadapi. Dan lalu banyaklah mereka mencari ajaran. Kembali lagi ke Yahudi, kembali lagi ke kepercayaan lain yang mengatakan gak betul itu Kristus. Lebih tinggi malaikat-malaikat dari Kristus. Maka surat ini mengatakan yang pertama, di situasi yang seperti ini yang pertama, sadarilah bahwa bagaimanapun keadaanmu sekarang, mau kau katakan Kristen itu tidak enak, Kristen itu sulit, Kristen itu tidak memberi kebahagiaan, apapun yang ada di pikiran Bapak Ibu sekarang, tapi bayangkanlah wajah Yesus yang meninggalkan tahtanya, turun ke dunia, sekarang sedang menyapamu di Natal ini. Seperti apapun gambaranmu tentang Tuhan, hai anak muda, hai ibu-ibu, tetapi satu hal yang kuingatkan kepadamu, kasihku begitu besar kepadamu, kata Tuhan. Aku rela turun ke dunia supaya engkau beroleh hidup. Itu yang pertama. Allah sendiri menjadi manusia. Dan ia adalah Allah yang adil dan benar. Maka ketika sekarang hidupmu merasa bahwa engkau tidak diperlakukan adil, engkau kecewa terhadap keadilan dunia ini, ingatlah bahwa Dia yang datang itu adalah Raja yang adil. Yang kedua, Natal menyadarkan kita, ini yang penting. Ya, dengar saja saya ya, itu soal fokus. Fokus saja ke saya. Yang kedua, Natal menyadarkan kita bahwa apapun yang kita miliki sekarang, apakah harta yang kita miliki, apakah kekayaan yang kita miliki,
apakah jabatan yang kita miliki, apakah kesulitan yang kita miliki, apakah kemiskinan yang kita miliki. Firman ini berkata, itu semuanya sewaktu-waktu bisa berubah. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Jangankan hitungan tahun, hitungan detik pun itu bisa berubah. Karena itu sadarlah, tidak ada yang kekal, hanya satu yang kekal, yaitu Allah yang telah menjadi manusia dan yang telah menyelamatkanmu. Ayat 9 sampai 10. Karena itu jangan terlalu berfokus pada yang tidak kekal ini. Saya mau katakan akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh banyaknya hal-hal yang mengkhawatirkan kita. PPN naik 12%. Pajak kendaraan 66%. Listrik akan naik, BBM akan naik. Ini akan, itu akan. Saya mau katakan, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi firman Tuhan berkata, semuanya itu adalah kesemuan, kenisbian, dan seketika bisa berubah. Karena itu jangan terlalu percaya pada hal-hal yang cepat berubah. Jangan percaya kepada hal-hal yang cepat berubah. Jangan sandarkan hidupmu kepada hal-hal yang seketika bisa diambil dan bisa hilang darimu. Secara khusus saya katakan kepada anak-anak muda yang banyak sekali beribadah pada saat ini. Saatnya kamu menentukan pilihan hidupmu. Jangan sandarkan hidupmu kepada hal-hal yang cepat sekali berubah. Jangan terlalu percaya kepada kehebatan logikamu. Jangan terlalu percaya kepada kekuatan fisikmu. Jangan terlalu percaya kepada banyaknya harta orang tuamu. Semuanya itu tidak kekal. Hanya satu yang kekal. Ketika engkau bersandar kepada Dia yang telah rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkanmu. Karena itu, tema Natal kita pada hari ini berkata, mari kita menyembah Yesus. Karena hanya Dia saja yang kekal, abadi, dan yang paling menjamin kehidupanmu. Ingat, seperti para gembala, seperti orang Majus, seperti Maria, seperti Yosef, tanamkan di dalam hatimu. Mari kita ke Bethlehem. Mari kita datang kepada Kristus. Maka di dalam Kristus, ketenangan hidupmu akan terjamin dan sukacita menjadi milikmu selamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman yang menyapa kami. Tuhan yang menyadarkan kami bahwa Engkau Yesus adalah anak Allah yang kekal, yang lebih tinggi dari segalanya. Biarlah kami datang kepadamu. Engkau yang telah datang ke dunia ini menjadi sama seperti kami untuk menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan Immanuel bersamalah selalu di dalam kehidupan kami. Lebih dari yang hamba-Mu dapat beritakan, Roh Kudus-Mu memateraikan di hati umat-Mu, sehingga kami pulang di dalam sukacita Natal. Kami tidak lagi menyandarkan hidup kami pada hal-hal yang semu, yang segera bisa berubah. Tapi Engkau yang kekal, Engkaulah Tuhan, dan kepadamulah hidup kami sandarkan. Bagimulah kemuliaan, hormat, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan yang kedua. Juru selamat manusia.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rancangan-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami. Sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami, bawalah kami kepada anak-Mu, jadikanlah kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaranya, yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, umat berdosa ini. Ingatkanlah juga hamba-hamba-Mu, agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanya ada padamu. Bukalah pintu bagi penyembah berhala yang belum mengenal nama anak-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungilah orang-orang yang dianiaya oleh karena nama-Mu, dan berkatilah kami sekalian, baik dewasa maupun anak-anak, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai sama
dengan rendah hati. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai hari-hari kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Hari Natal. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar kita akan melanjutkan ibadah perjamuan kudus kita. Maka untuk Amang Inang Perhalado, supaya berkenan membantu jemaat kita untuk boleh mengatur tempat duduknya, sehingga nanti dengan mudah bisa kita mengarahkan mereka untuk datang ke depan menerima perjamuan kudus. Saudara-saudara yang sudah meneguhkan sidi, diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus sore hari ini. Yang belum peneguhan sidi dan yang sedang menjalani masa penggembalaan belum diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus. Tapi jika harus menunggu keluarga yang mengikuti perjamuan kudus, nanti boleh tetap duduk di tempatnya dengan tentram, dengan tertib. Tetapi yang sudah meneguhkan sidi, kami berharap semua kita mengikuti perjamuan kudus supaya kita menerima anugerah dan kebaikan Tuhan melalui perjamuan kudus tersebut. Nanti yang datang ke depan akan diatur oleh Sintua, beberapa orang yang datang untuk menerima perjamuan kudus. Lalu ketika nanti menerima perjamuan kudus, menerima roti dan anggur, setelah kita menerima dari pendeta roti dan anggur, masing-masing langsung diperkenankan untuk menikmati perjamuan kudusnya. Jangan menunggu teman-teman yang di sampingnya menerima dahulu baru kita menikmatinya. Dan nanti saat kita ke depan, di sanalah kita juga menyerahkan persembahan kita. Jadi ketika kita datang ke depan, mari kita persiapkan persembahan kita. Ketika nanti kembali ke tempat duduk kita, ketika kita menaruhkan seloki anggurnya, di situ juga lah kita menyerahkan persembahan kita. Amang Sintua boleh mengarahkan yang di belakang supaya lebih mendekat. Saudara-saudara kami yang ada di sisi belakang boleh semakin mendekat supaya nanti lebih mudah kita diatur untuk barisan menerima perjamuan kudusnya. Nanti Amang Inang Sintua mengatur yang ke depan, 7 ke sisi kiri, 7 orang ke sisi kanan. Di belakang.
Yang membawa anak-anak tidak apa-apa, nanti yang penting mereka tetap bersama dengan orang tuanya, mereka bisa dengan tertib ketika Amang Inang juga datang ke depan untuk menerima perjamuan. Nanti ketika ke depan, mohon tasnya atau handphonenya atau dompetnya disimpan dengan rapi, supaya ketika nanti kembali ke tempat duduknya tidak ada hal-hal yang tidak kita kehendaki. Dan jika ada yang hadir di gereja ini sekarang punya pikiran untuk melakukan yang tidak baik, kiranya Tuhan mengubah hati kita. Karena di beberapa kali ibadah perjamuan kudus, suka ada jemaat yang kemudian kehilangan dompet, kehilangan tas, kehilangan handphonenya. Jadi mari kita jaga supaya nanti ketika kita kembali menerima perjamuan kudus, tidak ada di antara kita yang menjadi terganggu karena ada barang-barangnya yang terhilang. Sembari bersiap, sembari saudara kita yang juga sedang melakukan ibadahnya sebentar selesai, baru kita memasuki ibadah perjamuan kudus kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah perjamuan kudus. Pada ibadah perayaan Natal hari ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memulai ibadah perjamuan ini, kita bernyanyi dari buku nyanyian 152.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Karena itu kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaklah jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Dan kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertanyaan pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Ketiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Keempat, apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa dan ikutlah doa ini di dalam hatimu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikian ia mengambil cawan itu sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Marilah kita datang ke depan altar ini, diaturkan oleh para sintua kita. Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 155. Marilah
kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 86. Perlindunganku,
kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 182.